Kidung Jemaat 363, kita akan nyanyikan secara bersama, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai ibadah minggu pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya. Nats pembimbing terambil dari Ulangan 8 pada ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Kristus, kita siapkan hati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau izinkan terjadi bagi kami. Dan hari ini kami mau kembali belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan hikmat-Mu turun bagi setiap kami. Memampukan kami mengerti, memahami, mempraktekannya dalam setiap aktivitas kami. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk membawakan firman ini, mari biar Roh Kudus-Mu bekerja. Roh Kudus-Mu yang mengambil alih setiap perkataanku. Biarlah perkataanku adalah benar-benar perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu adalah perkataan Kristus, adalah perkataan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Haleluya. Amin.
Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Yang Tuhan rancangkan yaitu damai dan sejahtera. Rancangan Tuhan. Tuhan selalu berkata kepada kita, hendaklah kamu naik, ya, bukan turun. Bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Jadi dia mau supaya kita mendapatkan berkat apa yang sudah dia sediakan. Karena dia begitu peduli, dia begitu sayang, kita ini berharga di mata dia. Haleluya, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Justru malah bertolak belakang dari apa yang seharusnya kita terima. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan kita. Padahal Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Dia hanya menyatakan kepada kita untuk memelihara dan mengusahakan. Kadangkala sampai hal-hal mungkin makan minum saja kita kesulitan. Untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita satu hari saja kita kesulitan gitu. Kesulitan demi kesulitan terus terjadi. Dan kita menganggap situasi itu adalah situasi yang sudahlah, memang selama ini seperti ini. Kita menganggap itu sebagai zona yang aman kita. Padahal ingat, janji Tuhan kita harus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Dia tidak akan pernah membuat saudara menjadi jatuh, terpuruk. Rancangan dia bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Nah, untuk itu hari ini kita belajar, ya, apa sih yang menjadi suatu kendala sehingga berkat yang seharusnya menjadi milik kita Tuhan tahan dulu. Haleluya. Mari kita belajar dari Maleakhi ini. Dia mau mengajarkan kepada kita. Dari perikopnya saja sudah menyatakan pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Apakah kita sudah melakukan itu belum? Ya. Kita sudah mengembalikan yang menjadi milik kepunyaannya Tuhan atau belum? Mari kita belajar supaya kita tahu, ya. Karena sungguh sangat keras Tuhan bilang di sini. Ada juga yang tadi kita baca bahwa kita disebut sebagai penipu. Mari sama-sama kita belajar. Nah, saya mau mengambil tema daripada bacaan kita, yaitu pada ayatnya yang ke-12. Bahwa kamu akan berbahagia
dan kamu akan menjadi negeri yang menjadi negeri kesukaan bangsa-bangsa. Haleluya. Ya. Jadi tema yang diangkat pada hari ini, kita akan menjadi berbahagia dan disukakan oleh bangsa-bangsa. Disukakan oleh bangsa-bangsa. Haleluya. Ya. Tuhan mau menyatakan pada ayatnya yang ke-6, dia bilang bahwa aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Sebab nenek moyangmu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa saudara dan saya itu milik kepunyaan Tuhan. Karena dialah yang menciptakan saudara dan saya. Dialah yang membentuk saudara dan saya. Dia membentuk kita itu dari segala yang dia jadikan itu berbeda, saudara. Hari pertama dia bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, maka gelap itu pun jadi. Jadi dia hanya menyatakan dengan jadilah. Tetapi pada saat membentuk manusia, dia berkata, marilah kita membentuk manusia ini serupa, segambar seperti kita. Haleluya. Ya. Di situ ada suatu kompromi, ada suatu diskusi mengenai pembentukan manusia. Jadi kita itu dibentuk, saudara. Bukan bim salah bim jadi. Ada pernyataan kita, ya, kita di kata Kejadian itu berarti ada beberapa, ya, lebih dari satu. Mereka bersatu, berdiskusi, mencari solusi, akhirnya membentuklah saudara dan saya. Jadi saudara dan saya sangat amat berharga di mata mereka. Sangat amat berharga di mata Tuhan. Nah, dia mau saudara mendapatkan kesejahteraan. Dia mau saudara mendapatkan kedamaian. Bukan mendapatkan keterpurukan. Situasi COVID-19 ini. Dia juga ada di situ. Ya, dia hadir mau memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Untuk tidak terjerumus lebih jauh dengan situasi ini. Tapi kita harus jadi pemenang dalam situasi. Nah, kita tahu dulu kita ini punyanya siapa. Bahkan firman-firman banyak berkata, ya, bahwa nyawa kita ada di tangan Dia. Ya, hidup dan mati kita ada di tangan Dia. Nah, saat ini Dia mau mengajarkan kepada kita untuk kita menyadari itu. Supaya kita tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan mengembalikan apa yang menjadi kepunyaannya. Dengan mengembalikan apa yang menjadi kepunyaannya. Ini yang kadangkala kita lupa. Karena kita sudah terlalu terpuruk, kita sudah terlalu, ekonomi kita terus merosot. Sampai buat makan aja susah, bagaimana mau memberi, mengembalikan kepada Tuhan. Apa sebenarnya? Haleluya. Mari untuk itu kita lihat pada beberapa ayat yang ada di bawah ini. Pada ayat ke-8 dia katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan mengatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan
khusus. Haleluya saudara. Ya. Kita harus tahu tadi yang saya katakan, bahwa kita ini tidak bisa otonom. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Tadi Nats Pembimbing Ulangan 8:18 bilang bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang memberi kekuatan itu sehingga saudara bisa mendapatkan kekayaan. Tapi saudara lupa untuk mengembalikan yang menjadi kepunyaan Tuhan. Persembahan persepuluhan yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kita selidiki dulu ayat-ayatnya. Mari kita buka di Imamat. Saudaraku, Imamat 27. Imamat pada pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-30. Saya baca buat kita semua. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Ya. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu punya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Bukan punya kita saudara. Bukan punya saudara dan saya. Iya. Saudaraku, jadi persembahan persepuluhan itu miliknya Tuhan. Makanya tadi dikatakan bahwa kita menipu Dia dalam hal memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kita buka lagi. Ulangan 14 ayatnya yang ke-22 bilang begini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Haruslah. Kata harus itu berarti kata-kata yang wajib, yang tidak boleh tidak. Inilah hal-hal yang selama ini yang membuat kita lupa, kita menipu Tuhan. Saudara, kalau kita menipu Tuhan, siapa yang mau bantu kita? Hantu, setan, gak akan mampu untuk membantu kita. Kalau kita dapat membenahi ini, percaya saudara, saya jamin hidupmu akan berubah. Ya. Saya jamin keluargamu akan naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Situasi COVID tidak akan pernah mampu membuat kita menjadi terpuruk. Bahkan kita terus meroket terus. Haleluya. Ya. Jadi benar hari ini saya mau mengajak kita untuk kita mau melihat ya, bahwa persembahan persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya dia bukan bilang mengenai menipu saudara, tapi merampok, lebih sadis lagi, merampas. Kita merampas milik Tuhan. Dan Tuhan hanya bilang 1/10 kok, nggak perlu banyak-banyak. Padahal kita ini datang telanjang, ya, kita nggak bawa apa-apa. Waktu kita hadir di dunia ini Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8, Kejadian 2 ayat yang ke-8 saya baca buat kita saudaraku. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 dia katakan begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Saudaraku, habis diciptakan, saudara ditempatkan di taman di Eden. Saudara punya rumah di Eden. Lihat ya. Terus yang berikutnya, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kebutuhan makan dan minummu dipenuhi. Ya. Jadi saudara tidak membawa apa-apa dalam waktu saudara diciptakan di dunia ini. Tidak ada. Makanya penciptaan kita itu terjadi pada hari yang ke-6. Kenapa? Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa untuk membuat segala sesuatu sebelum Tuhan buat dulu.
Jadi Tuhan buat ciptaan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Sudah jadi semuanya, baru manusia masuk. Manusia tinggal memakainya saja. Ya. Jadi ya, kalau kita tidak mengembalikan apa yang sudah kita pelihara dan kita kelola, itu yang disuruh Tuhan ya, peliharalah dan usahakanlah. Akhirnya kita menyangka bahwa ini semua jerih lelah kita. Gua kerja capek kok. Masa sih gue mesti kasih ke Tuhan? Loh dari mana? Dari mana? Mana buktinya bahwa ini milik Tuhan? Haleluya. Itu membuat kita terpengaruh dengan situasi itu. Kita dikuasai oleh kekayaan kita, saudaraku. Ya, jadi mari hari ini yang perlu kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Jadi harus kita kembalikan kepada Dia. Kalau kita tidak kembalikan, Tuhan bilang kita merampas, kita merampok. Ya, bisa terjadi saudaraku, ada banyak hal. Pundi-pundi kita bocor. Kita nggak tahu, kita sudah mencari segala macam. Tapi tiba-tiba ada saja pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Yang terjadi tiba-tiba anak sakit lah, istri sakit lah, suami sakit. Atau kita sedang memakai kendaraan kita, tiba-tiba kendaraan kita mogok. Kita harus siap mengeluarkan dana untuk perbaikan kendaraan tersebut. Atau tiba-tiba ada kecelakaan yang terjadi. Haleluya. Haleluya saudaraku. Banyak Tuhan sudah peringatkan kita. Dia masih terus memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk bertobat. Ya. Ingat ini bahwa semua kepunyaanmu itu punya Tuhan. Tuhan hanya minta 1/10. Padahal kalau dia mau ambil semuanya dia ambil. Haleluya. Ya. Ada banyak cerita yang saudara dan saya sudah tahu semuanya bahwa kita mengumpulkan segala macam harta, tiba-tiba malamnya kita dipanggil Tuhan. Apa gunanya pengumpulan harta itu? Tidak ada. Harta di dunia dikumpulkan hanya nanti dicuri. Karat dan ngengat akan memakan. Tapi mengumpulkan harta di sorga, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Haleluya saudaraku. Ya, jadi itu milik Tuhan dan wajib kita lakukan. Tadi ya Ulangan 14 ayat 22 itu dia bilang, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persembahan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Ya, harus kau persembahkan, kasih kepada Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Tadi di Ulangan 8 tadi, ya, Ulangan 8 tadi yang sebagai nats pembimbing saya, di mana dia katakan begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Haleluya ya. Jadi dia yang kasih kita kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Ingat dia saudara, supaya kita tidak kesalahan, supaya hidup kita tidak terpuruk lagi. Mari kita ingat akan hal ini, ya, hal ini. Makanya Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa loh saudara. Menipu dia. Karena keasikan kita dengan zona yang kita terima. Artinya kita punya segala sesuatu. Kita mau bikin segala sesuatu ada, kita aman saudara. Zona aman itu membuat kita terbuai, terlena. Kita lupa bahwa sebenarnya itu punya siapa. Dari mana asalnya. Untuk itu saudaraku, inilah kesempatannya. Inilah waktunya untuk kita mau melihat. Supaya kita tidak merampas, merampok milik Tuhan. Kita dikatakan merampas, merampok milik Tuhan. Sadari ini. Sadari ini. Ya. Supaya saya percaya kalau kita menyadari ini dan kita mulai melihat bahwa inilah karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Wow, haleluya. Saya percaya kalau saudara melakukannya dengan benar, hidupmu akan berubah. Walaupun COVID-19 masih tetap ada. Janji Tuhan kita naik,
bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu ayat 7 katakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya, tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Saudaraku, bertobat. Ini waktunya. Tuhan bilang, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Abraham pertama kali dia memberikan persembahan persepuluhannya kepada Melkisedek. Turun ke Ayub. Ayub juga sewaktu dia bermimpi di yang nantinya tempat itu disebut sebagai Betel, ya. Di situ dia habis bermimpi, dia mengurapi tempat itu dengan batu kepala tempat dia tidur itu, dan dia bernazar bahwa tempat ini akan dibangun rumah Tuhan. Apapun yang hasil berkat yang diterima dari Tuhan akan dia kembalikan 10% kepada pembangunan rumah Tuhan. Saudaraku, jadi persembahan persepuluhan itu miliknya Tuhan. Untuk itu kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Supaya kita tidak dikutuk oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kejadian 3. Ya, Kejadian 3 kalau Bapak Ibu baca dia secara teliti, itu disebut dengan kutuk Kejadian 3, saudaraku. Mulai dari pertama sakit penyakit, ya, yang kita alami sakit penyakit, dengan sakit penyakit dalam persalinan kita, ya. Kemudian apa? Kerja keras, kerja dari pagi, hasilnya apa? Semak duri, rumput duri, saudaraku. Ya, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak pernah mendapat apa-apa. Haleluya. Kesengsaraan yang kita terima di sana. Mari kita putuskan itu. Kita putuskan itu dengan pertama, bertobat. Haleluya. Kembalilah kepadaku, dikatakan setia. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertobat. Ya. Ingatlah bahwa seluruh yang kau punya itu miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan pertama itu miliknya Tuhan, wajib kita untuk mengembalikannya, dan itu menjadi perintah untuk saudara lakukan. Persembahan persepuluhan itu dari hasil upah pekerjaan kita, dari hasil tanah pohon yang berbuah, kita kembalikan kepada Tuhan, ya, sebagai milik kepunyaanmu. Saya percaya saudara, kalau saudara tahu melakukan ini, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Tema kita hari ini, diberkatilah engkau dan menjadi kesukaan seluruh bangsa. Mau dapat itu? Yang pertama, ya, yang harus kita lakukan, bertobat. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya. Kita sudah melalui Paskah. Dia sudah mati buat kita, dia sudah bangkit bagi kita, dan saat ini kita sebentar lagi menunggu kenaikannya dan keturunannya. Ya. Saat ini dia masih ada bersama dengan kita. Dia masih terus menjumpai kita dimanapun. Untuk itu bertobatlah. Supaya engkau peka dengar suara dia. Supaya engkau tahu bahwa ini kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat ciptaannya. Ya, umat ciptaannya kita wajib untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu dikasih kepada rumah Tuhan, saudaraku. Kepada rumah, di mana kita mesti memberikannya. Dikatakan di situ, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, rumah perbendaharaan. Artinya memang di rumah gereja di mana kita ada, kita berikanlah ke rumah gereja itu. Saudaraku, ya, bahwa pada saat kita membawakan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, bawalah dengan tulus hatimu. Jangan dengan duka cita atau karena terpaksa.
Karena itu percuma saudara mengembalikan milik Tuhan. Makanya pernyataannya bukan memberi tapi mengembalikan. Karena seyogyanya kita nggak punya apa-apa, kita dari Tuhan. Oleh sebab itu kita kembalikan kepada Tuhan. Ya. Jadi berilah dengan sukacita. Kalau mungkin sebagai manusia ya, ada banyak hal yang terjadi. Di dalam perbendaharaan saja pengelolaannya pun tidak transparan. Pengelolaannya tidak baik dan segala macam. Saudaraku, mari jangan pandang orang yang mengelolanya. Pandang dirimu dan Tuhan. Engkau memberikan itu dengan tulus hati kepada Tuhan. Berarti engkau sudah tidak merampok milik Tuhan. Engkau sudah tidak menipu milik Tuhan. Engkau tidak merampas punya Tuhan. Saya percaya urusan pengolahan itu seperti anak-anak daripada Imam Eli, ya Imam Eli, saudaraku, Imam Eli yang melakukan memakan persembahan mereka lebih, akibat apa yang mereka ditanggung? Haleluya. Mereka tidak pernah dapat berkat lagi. Ya, itulah. Jadi waktu kita memberi jangan kita pandang manusianya. Mari kita pandang Kristus. Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang membuat kekuatan bagi kita untuk kita bisa bekerja. Dari pagi kita mengelolanya. Saudaraku, untuk itu jangan menipu, jangan merampok milik Tuhan. Ingat, itu wajib, itu milik kepunyaanmu, itu perintah. Oleh sebab itu harus kita kembalikan. Haleluya. Saya tidak berkhotbah di sini untuk mau mencari kepentingan pribadi saya, sama sekali tidak. Tapi saya mau mengingatkan kita semua bahwa pada saat kita melakukan itu kepada Tuhan, percaya saudara, hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan diubahkan. Mari saudaraku, mari kita lakukan ini yang terbaik bagi Tuhan. Ya, lihat, Tuhan bilang karena persembahan persepuluhan itu memang dikhususkan bagi orang Lewi. Karena orang Lewi tidak mendapatkan tanah untuk dia kelola, ya dia kelola sebagai kehidupan dia. 11 suku yang lain dapat tanah dibagi oleh Tuhan. Tapi Lewi tidak mendapat tanah. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, 11 suku itu harus memberikan persepuluhannya kepada orang Lewi. Dan nanti orang Lewi pun akan memberikan persepuluhannya juga kepada Tuhan. Ya. Jadi persepuluhan itu kepada Tuhan, nanti dikelola oleh, ya tentunya kalau saat ini oleh bendahara, sehingga dibayarlah gaji daripada operasional yang terjadi di sana, apakah kostornya, apalagi ada pegawai gerejanya, apalagi orang-orang yang hanya pure bekerja untuk gereja itu, pendetanya, ya, listrik, air, telepon, nah itu mungkin segala sesuatu yang harus dia bayar dari persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itulah hak daripada orang Lewi. Karena memang dia tidak punya tanah, dia tidak punya pekerjaan apa-apa. Pekerjaan dia hanya melayani di kemah suci itu. Itulah pendeta, ya, dikhususkan. Nah, kemudian dia katakan begini, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Itu tadi ya, persediaan makanan di rumahku. Ya, untuk segala sesuatu operasional yang terjadi dia harus cukupkan. Saudara, kita percaya dalam situasi COVID ini, kita hanya beribadah melalui video ini, ya, dan kita sebar. Saya percaya kita tidak berkumpul di satu gereja, tapi saya percaya Bapak Ibu punya hati untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan bilang ujilah aku. Ujilah aku. Aku tidak, firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita, makanya tadi kenapa seluruh bangsa dibilang menipu, merampok, merampas. Makanya dibilang bertobatlah.
dan kembali sebagai sesuatu yang wajib dan miliknya Tuhan harus kita kembalikan. Dia akan membuka tingkap langit dan berkatnya akan tercurah. Bukan hanya sampai di situ, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudara tahu tulah yang terjadi di Mesir, yaitu tulah belalang. Seluruhnya dimakan habis, tanaman-tanaman habis semua. Belalang, tulah belalang. Jadi jangan sampai ya tulah ini terjadi bagi kita. Karena kita menipu Tuhan. Karena kita memegang hasil yang harusnya kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita terus, konsumsi kita terus. Saudara, hati-hati. Hati-hati dengan perilaku kita seperti ini. Ya, kita bisa lihat sendiri. Kehidupan kita, apakah kita datar aja? Ya, kita seperti gergaji, saudara. Naik turun, naik turun, naik turun. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Nah, itu terus yang terjadi. Haleluya. Karena ada kehidupan kita yang belum kita bereskan. Mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Haleluya, saudaraku. Percaya, saudara. Jika ini kita sudah lakukan. Kita bertobat tadi, kita bereskan kehidupan keluarga kita. Mari, saudaraku, suami, kasihilah istrimu. Ya istri, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Keluarga rukun. Inilah yang menjadi kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Ya, saudaraku, ingat akan hal ini. Supaya kita sadari bahwa kita semua tidak mampu berdiri sendiri. Natur kita sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Untuk itu saudaraku, sadari ini. Bertobatlah, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lakukan dia. Ya. Maka ayatnya, maka percaya Tuhan akan menghindarkan engkau. Ya. Tuhan akan menghindarkan engkau dari segala musuhmu. Kejadian-kejadian yang tiba-tiba terjadi akan tidak terjadi. Karena Tuhan selalu menjagamu, menyertaimu, melindungimu, bahkan memberkatimu. Situasi COVID yang sedang terjadi. Di dalam situasi ini ada mungkin yang PHK. Ada yang mungkin hari ini makan aja sulit. Saudaraku ya. Ada yang dipotong gajinya. Yang masih mendinglah dipotong. Kalau yang diberhentikan sepihak dengan tidak dibayar apa-apa. Haleluya, saudaraku. Bagaimana dia mau menghidupkan keluarganya. Ada banyak situasi seperti ini. Tapi mari saudaraku. Dengan situasi yang terpuruk seperti ini. Kalau kita bangkit. Kita tetap semangat, kita percaya. Kita memberi dari kekurangan kita. Lihat, lipat gandamu. Tuhan akan membuka tingkap langit. Dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Bahkan belalang pelahap, belalang pengerip, pelompat, pemindah. Yang mencuri berkat daripada engkau. Akan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan ayat yang ke-12 bilang, maka segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Ya, kita akan disebut berbahagia. Kita akan disebut negeri, kita akan disukakan oleh bangsa-bangsa. Artinya kita diberkati, di mana kita berada, membawa berkat bagi setiap bangsa-bangsa. Haleluya, saudaraku. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengingat. Dan kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Percaya, engkau akan naik, bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Mari, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita nyatakan bahwa apa yang firman yang baru kita dengar, kita aminkan. Biar itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita doa. Terpujilah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kadangkala kami lupa Tuhan, bahwa kami lupa untuk mengembalikan yang menjadi milik-Mu, yang menjadi suatu kewajiban kami untuk kembali, karena itu perintah yang dilakukan. Bapa leluhur kami sudah melakukan itu Tuhan, dan terus menerus menjadi suatu kewajiban, ya, menjadi suatu keharusan untuk kami mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kala kami terlena dengan situasi kami, terlena dengan keadaan kami, terlena dengan kemiskinan kami, sehingga kami lupa Tuhan untuk mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Ampuni kami Bapa. Hari ini kami berjanji untuk mau mengembalikan yang menjadi milik-Mu Tuhan, sehingga kami tidak merampok, merampas, menipu kepunyaan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Jadikan kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam Kau berkati Tuhan jemaat kami. Jemaat Getsemani dimanapun berada ya Tuhan. Sektor Efrat, sektor Tigris, sektor Fison, sektor Gihon. Dimanapun mereka berada, dengan situasi apapun ya Bapa. Dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan ekstra bagi mereka. Jadikan mereka mampu untuk mengalahkan segala sesuatu. Karena mereka punya Tuhan, Tuhannya yang hidup. Tuhan yang telah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan saat ini dia berada bersama dengan kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, siapapun dia Tuhan, lawat setiap jemaat Getsemani dimanapun berada. Bangkitkan semangatnya kembali Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka menjadi yatim piatu. Tetapi Tuhan yang hidup dan ada bagi mereka. Makasih Tuhan. Mereka akan mengingat. Mereka akan mematuhi apa yang menjadi kepunyaan-Mu yang harus mereka kembalikan. Untuk itu Tuhan berkati. Berkati istri mereka. Berkati suami mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati usaha, pekerjaan, apapun. Aktivitas studi sekolah. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba doa COVID-19 Tuhan. Kami beriman inilah bulan terakhir bagi COVID ini. 3 bulan sudah. Maka inilah bulan terakhir bagi COVID ini. Untuk enyah dari bumi pertiwi ini Tuhan. Pulihkan Indonesia. Pulihkan negara Republik Indonesia. Pulihkan kami Tuhan. Sehingga kami kembali normal. Kami kembali bisa beribadah kembali. Bersama-sama kembali. Kami bisa beraktivitas kembali. Bersama-sama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya pertobatan. Inilah yang diinginkan Tuhan. Bagi setiap kami. Untuk kami mau bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kembalilah engkau padaku. Dan aku akan kembali kepadamu. Aku percaya kekuatan Tuhan akan double. Memproteksi, menjaga, melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Aku percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari memberi yang terbaik buat Tuhan. Tadi firman sudah begitu jelas, begitu gamblang. Itu milik Tuhan. Oleh sebab itu jangan ditahan lagi. Berikan kepada Tuhan. Maka tingkap langit akan terbuka, berkat-Mu akan tercurah. Belalang pelahap yang mencuri berkat daripadamu, Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Haleluya. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan memandang manusia yang mengelolanya. Pandanglah Tuhan. Dengan sukacita engkau memberi, maka engkau akan diberkati. Bahkan engkau akan menjadi kesukaan bangsa-bangsa. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa Bapa kami dan berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku percaya tingkap langit terbuka, berkat tercurah, berlipat kali ganda. Bahkan kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai dan sejahtera. Amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai baku dapa dalam acara berikut. Shalom.